naik di pinggir ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, dan bisa hadir sholat Jumat berjamaah di Masjid An-Nabawi yang kita cintai. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya di yaumil akhir. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami selaku Dewan Kemakmuran Masjid An-Nabawi ingin menyampaikan laporan dan penerimaan dan pengeluaran kas Masjid An-Nabawi per tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut. Saldo kas Masjid An-Nabawi sebesar Rp7.845.078. Penerimaan tanggal 7 bulan Maret 2025 sampai dengan 14 Maret 2025 sebesar Rp4.950.000. Total kas Masjid An-Nabawi sebesar Rp12.595.078. Adapun pengeluaran yang dikeluarkan sebagai berikut: kegiatan kebersihan, parkir opsional masjid, keperluan belanja masjid, konsumsi yasinan Jumat, bayar kuliah subuh dan untuk imam tarawih, dan bayar listrik sebesar Rp5.428.000.
Jumlah kas Masjid An-Nabi pertanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp7.167.078. Adapun petugas sholat Jumat pada hari ini, khatib sekaligus imam Bapak Ustaz Hadari, beliau berhalangan, maka akan diganti dengan Ustaz Sumin. Dan bila saudara Nur Salis, alhamdulillah beliau sudah ada dengan kita. Bagi bapak yang masih belakang, kami mohon sedianya untuk mengisi sab-sab yang masih kosong. Dan bagi bapak yang membawa HP atau handphone, kami mohon sedianya dimenaktifkan demi ketenangan dan kehusukan sholat Jumat berjamaah. Kami selaku Dewan Masjid lagi menghimbau bagi bapak yang membawa HP atau alat komunikasi, bagi ibu yang musafir, kami mohon jangan dikeluarkan karena di sini ada anak autis terlalu lancang untuk mengambil HP bapak-bapak yang sedang sholat sunat. Jadi kami mohon bapak-bapak yang membawa HP janganlah keluarkan dulu HP-nya, biar HP-nya nanti tidak disambar. Karena kami sudah mengimbau seorang anak ini untuk jangan menyambar HP orang waktu orang sholat sunat. Jadi saya mohon bapak-bapak ya yang membawa HP, tolong HP-nya jangan dikeluarkan demi ketenangan kita. Dua yang harus kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، واعلموا أيها الهادين إن رجل يوم الجمعة سيد الأيام، سيد الفقراء والمساكين، ولا كتبة فيها مقرطعتين. فإذا سعيد الكتيب على المنبر يخطب فلا يتكلمون من أحدكم، ومن يتكلمون من فقد نرى، وما نرى فلا جمعة له. Hadirin kaum muslimin, sholat Jumat berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengingatkan, apabila khatib telah naik mimbar,
jangan ada di antara kita yang berbicara dan melakukan hal yang sia-sia. Karena Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khatib telah naik mimbar dan membacakan khutbahnya, ada yang berbicara dan melakukan hal yang sia-sia, sungguh dia tidak akan mendapatkan kesunahan pahala Jumatnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan kita tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak di yaumul akhir kita dikumpulkan bersama keluarga kita mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimatullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimatullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'an rahimatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سلامة رسول الله أجمعين. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معلم الدين. رب اغفر لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, tidak ada yang paling pantas untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa syukur kita, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 14 hari dari bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita juga diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa banyak kesempatan untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada para jemaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tentunya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa juga adalah tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada apa dengan ketakwaan? Ada apa dengan kalimat muttaqun, tattaqun dan muttaqin? Takwa ini adalah sebuah tingkatan kehidupan daripada manusia. Ada tingkatan pertama, yakni hanya sekedar menjadi manusia. Ketika manusia itu menjadi Islam, maka dia sebutnya Muslim. Ada tingkatan ketiga, yakni muttaqin atau muttaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Tingkatan muttaqun ini adalah tingkatan yang keempat dari sebelumnya, yakni mukminun, yakni orang-orang yang beriman. Maka hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita menjadi peringkat, berada di peringkat keempat ini, yakni peringkat muttaqun atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyediakan hadiah spesial untuk orang-orang yang bertakwa. Apa hadiah tersebut? Hadiahnya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Kalau Allah yang sudah berjanji, maka tidak akan pernah diingkari. U'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maghfirah itu, ampunan Allah, itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka di kelanjutan ayat tersebut Allah sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Siapa itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra wa dharra, yakni orang-orang yang berinfak bis-sarra wa dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ciri pertama adalah orang yang gemar berinfak, orang yang gemar menafkahi, orang yang gemar berbagi. Itulah ciri-ciri pertama daripada orang-orang yang bertakwa. Berbagi tidak perlu banyak, menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau dengan nominal banyak, maka dipastikan orang yang gorok, orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam kesempitan, dia pasti tidak akan bisa untuk berbagi atau beribu. Maka kalimatnya adalah isra wa dharra. Semua orang bisa berbagi, kecuali orang-orang yang tidak mau. Semua orang bisa berinfak, kecuali orang-orang yang takwanya masih di level rendah. Maka puasa ini niat kita adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau takwa sudah dipupuk, takwa sudah meningkat levelnya, maka walaupun sedikit atau banyak punya harta, dia tetap akan berbagi. Infak itu tidak perlu malu. Kalau memang ada yang cuma 1.000, silahkan datang ke masjid, bawa duit tersebut masukkan ke kotak amal. Itu termasuk bagian daripada berinfak. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua daripada ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhimin al ghaidh, yakni orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Semua orang bisa marah, apalagi ketika dia dizalimi oleh orang lain. Tetapi orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia dimarah oleh orang lain. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, segera memberi maaf. Ini disampaikan dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-37. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang dapat membanting lawannya, tetapi orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat menahan amarahnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun ciri-ciri takwa, ciri-ciri orang bertakwa yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yakni orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang kalimat ini yang berat untuk kita terima, untuk kita pasrahkan ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, dan untuk memaafkan itu memang kadang-kadang agak berat. Tapi tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita semua ingin menjadi orang yang bertakwa, maka berusahalah sekeras mungkin bisa memaafkan kesalahan orang lain. Besar ataupun kecil itu, kita berusaha untuk memaafkan kesalahannya. Itulah momen daripada bulan puasa ini.
bisa atau mampu memaafkan kesalahan orang lain, baik itu tetangga, keluarga, anak mungkin, atau siapapun itu yang berhubungan dengan, yang ada hubungannya dengan kita. Hadirin masalah Allah. Adapun yang keempat, yang terakhir adalah orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang masalah Allah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ada seorang jariah atau budak perempuan milik Ali bin Husain menolong tuannya menuangkan air dari kendi untuk mengambil wudhu. Kemudian kendi itu jatuh dari tangannya dan pecah berserakan. Lalu Ali bin Husain menatap mukanya seakan-akan dia marah. Budak itu berkata, Allah berfirman, wal kadhimina al-ghaidha, yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ali lantas menjawab, aku telah menahan amarah itu. Kemudian budak itu berkata pula, Allah berfirman, wal 'afina 'anil nas, dan maafkanlah kesalahan orang lain. Dijawab oleh Ali bin Husain, aku telah memaafkanmu. Akhirnya budak itu berkata lagi, Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ali bin Husain menjawab, pergilah kamu, aku telah memerdekakanmu, telah membebaskanmu demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tindakan salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW terhadap kesalahan seorang budak, karena memang dia yang mukmin, yang bertakwa. Tidak saja dia memaafkan kesalahan budak tersebut, tapi dia membebaskan dan menjadikan budak tersebut sebagai hamba saya. Semoga ciri-ciri orang-orang yang bertakwa tersebut yang telah disampaikan oleh khatib ada 4. Yang pertama adalah orang-orang yang suka berinfak, gemar berinfak. Yang kedua, orang yang bisa menahan amarahnya. Adapun yang ketiga, mampu memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah bisa berbuat baik kepada orang lain. Bisa kita tanamkan pada diri kita semua sehingga level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa semakin meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa dzurriyyatina wa barakatina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب
مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي